Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi bersama Pak Didi di bidang studi kewirausahaan dengan materi kecakapan hidup. Untuk ngawali pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari nanti betul-betul membawa manfaat bagi kita semua, sanggup untuk kita hidup di dunia yang mungkin insya Allah dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga pandemi ini akan segera berlalu, kita bisa pembelajaran normal kembali tanpa harus online atau menghabiskan kuota. Alamana wa nama sallallahu ala hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, prolog pertama kita bagi nanti pertemuan ini dari beberapa part atau beberapa bagian. Yang pertama nanti kita bahas bagaimana persiapan. Jadi nanti kita belajar bareng tentang bagaimana ternak lele yang menggunakan drum plastik biru itu. Kita bisa gunakan drum plastik, kita bisa gunakan drum yang kotak itu isi air sekitar 1000 liter itu. Kalau drum plastik mungkin bisa kita isi 100 atau 150 karena isinya air itu 200 liter. Kalau drum yang ini, contoh yang Bapak tunjukkan adalah milik saya yang ukurannya 1000. Ini bisa kita isi sekitar 800 ekor ikan lele. Atau kalau mungkin takut tingkat kematiannya tinggi karena pada tebar, bisa kita gunakan yang diisi dengan 500 ekor. Berikutnya bisa kita gunakan kolam tembok yang kecil-kecil atau pakai apa namanya itu bis untuk sumur. Kalau kalau yang tembok semacam ini cenderung sering pecah kalau strukturnya kurang bagus. Karena saya bukan tukang, jadi hasilnya gak bagus, saya tembok sekian kali juga sering pecah. Bisa juga bekas tandon. Kalian bisa gunakan ini, tidak tandon yang baru, bisa tandon bekas, mungkin agak lubang sedikit, sobek, kita akali bagaimana caranya bisa tidak bocor. Berikutnya, kenapa saya memberikan materi ini? Karena jelas ada kelebihan dan kelemahan. Kita bahas dulu kelebihan menggunakan kolam drum plastik ini. Kita yang pertama bisa aplikasikan di mana saja, tempat yang mungkin bisa kita gunakan, di lompongan rumah, di depan rumah, di belakang rumah, asal milik kita, jangan miliknya orang lain, gitu ya. Jadi ini adalah kelebihan yang pertama. Kelebihan kedua, waktunya hemat. Kita nggak butuh waktu yang banyak. Ini contoh bisa kita tumpuk, bisa kita ambil airnya untuk sayuran. Jadi istilahnya aquaponik. Atau mungkin tidak aquaponik, dikasih tanah, kemudian bagaimana siramannya dari air kolam itu. Hasilnya insya Allah bagus. Jadi insya Allah bagus karena sudah pernah saya praktekkan. Coba satu contoh yang pernah tadi dilakukan dengan menyiram apa namanya bekas air kolam ke tanaman. Ini contoh hasilnya. Jadi 1, 2, 3, hop lah. Ini sayuran ini saya siram dari hasil air kolam. Jadi yang sebelah ini adalah aquaponik, yang ini pakai tanah organik. Jadi airnya saya pakai siram ke sini. Air ini juga masuk ke paralon ini untuk sayuran. Ini contoh dari apa namanya hasil kolam, air kolam yang dipakai untuk apa namanya tanaman. Berikutnya kembali. Proses panennya juga lebih mudah daripada kita menggunakan kolam tanah. Kalau mungkin bis itu juga
lumayan, karena kita harus bentuk jadi nukangi sendiri. Mungkin kalau nyuruh orang juga strukturnya harus bagus biar tidak pecah, itu ribetnya. Tapi kalau drum itu mudah dibersihkan, mudah ditotong. Nah, itu kelebihan dari menggunakan drum. Berikutnya kelemahan. Kelemahan itu sulit kita kontrol air. Hal yang utama dalam ternak atau hidroponik, aquaponik itu adalah air. Kualitas air di tempat saya dengan di tempatmu, di tempat tetangga saya itu berbeda jauh. Kadang oksigennya rendah, pH-nya rendah. Apa pH itu? Tingkat keasaman air. Gimana cara ngontrol atau mengetahui pH itu rendah sama tidaknya? Kita bisa menggunakan alat yang namanya pH meter. Beli atau pinjam orang jual air galon yang isi ulang. Atau mungkin bagaimana caranya mengetahui kalau oksigennya itu rendah? Saya bisa menggunakannya itu dengan cara memberikan nyoba dengan ikan tombro atau ikan koi yang kecil saja, jangan yang terlalu besar. Atau mungkin ikan bawal. Kalau ikan itu sudah naik ke permukaan dengan mulutnya mangap itu bahasanya, ngop-ngop itu berarti oksigennya rendah. Kalau dibiarkan, dia akan cepat mati. Tapi kalau pH itu bisa dinetralkan atau dikontrol dengan daun daun ketepeng. Anda tahu ketepeng itu masih ada kalau di rumah pohon ketepeng, daunnya itu bisa untuk kontrol pH air. Jadi untuk menetralkan itu pakai itu. Berapa ukuran pH yang normal untuk ikan? Kalau ikan lele ya antara 7 sampai 9. Yang bagus berapa? Tengah-tengahnya. Tapi lele itu bisa hidup di air yang oksigennya rendah. Itu sudah saya coba dari beberapa contoh yang tadi. Kita tidak bisa hanya gunakan contoh di atas. Mungkin saya kembalikan di atas. Contohnya ini patin. Berikutnya lele. Ini ada patin sama gurami. Gurami masih bisa hidup di air yang oksigennya rendah. Berikutnya, kenapa kita bahas kolam ini? Yang pertama, kolam tandon itu satu, kita bisa kali tandon biru ini agak murah. Kalau kita mau beli yang bagus ya sekitar 200. Tapi kalau beli agak jelek-jelek bisa 100-150, tergantung kalian bisa ngenyang sama tidaknya. Tidak harus bagus, bisa beli di toko orang-orang rosokan. Kalau sobek bisa kita lem Alteco, kemudian ditaburi dengan debu atau pasir yang halus, kemudian di Alteco lagi, insya Allah sudah nutup itu kalau bocor. Gampang. Yang perlu kita buat yang pertama adalah persiapan drumnya. Kita beli yang ukuran 200 liter ini, terus atasnya dilubangi, diukur ini diukur yang simetri. Kemudian kalau ngelubanginya terserah, pakai geraji boleh, itu biasa mengeluarkan banyak tenaga. Kalau punya tetangga yang punya gerenda atau di rumah bapaknya punya gerenda bisa dipakai. Itu lebih cepat dan tidak menghabiskan tenaga, tapi menghabiskan listrik. Berikutnya lubangi di atasnya tadi yang setelah digambar simetri, dilubangi. Bapak berikan contoh di sini ada video bagaimana cara lubanginya. Jadi nanti video juga saya buat agak cepat karena mungkin durasi ya. Ini persiapan. Ini drumnya